Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Seralak Apu dengan nomor stambuk A11120052. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas A, Universitas Tadulako. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang berkaitan dengan kajian lingkungan hidup. Materi yang pertama yaitu kriteria kawasan konservasi. Adapun beberapa tahapan dari kriteria kawasan konservasi, yaitu yang pertama, penetapan fungsi kawasan, yang kedua, kriteria umum penetapan kawasan konservasi, yang ketiga, kriteria ekologi, yang keempat, kriteria sosial, yang kelima, kriteria ekonomi, yang keenam, kriteria regional, dan yang terakhir, kriteria pragmatik. Selanjutnya, pengelolaan kawasan lindung. Pengelolaan kawasan lindung adalah rangkaian proses kegiatan mulai dari perencanaan, penataan, pengaturan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kawasan lindung agar tujuan penetapan kawasan lindung dapat diwujudkan. Yang kedua, pengelolaan kawasan lindung. Ruang kondisi semakin terbatas. Perlu ada kebijakan pengembangan pola tata ruang, salah satunya dengan menetapkan kawasan lindung. Yang ketiga, tujuan dan sasaran pengelolaan kawasan lindung. Yang keempat, pembagian kawasan lindung dilihat dari fungsinya. Pemerintah membagi kawasan lindung menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, kawasan yang memberikan perlindungan, kawasan di bawahnya. Yang kedua, kawasan perlindungan setempat. Yang ketiga, kawasan suaka alam dan cagar budaya. Dan yang terakhir, kawasan rawan bencana alam. Selanjutnya, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya terdiri dari yang pertama, kawasan hutan lindung, yang kedua, kawasan bergambut, yang ketiga, kawasan resapan air. Kriteria kawasan hutan lindung adalah sebagai berikut. Yang pertama, kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang melebihi nilai skor 175. Yang kedua, kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih. Yang ketiga, kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2000 meter atau lebih. Selanjutnya, kawasan bergambut. Kriteria kawasan bergambut adalah tanah bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat di bagian hulu sungai dan rawa. Yang kedua, kawasan resapan air. Kriteria kawasan resapan air adalah curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang mudah meresapkan air, dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran. Selanjutnya, kawasan perlindungan setempat terdiri dari yang pertama, sempadan pantai, yang kedua, sempadan sungai, yang ketiga, kawasan sekitar danau atau waduk, yang keempat, kawasan sekitar mata air. Kawasan suaka alam dan cagar budaya terdiri dari yang pertama, kawasan suaka alam, yang kedua, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, yang ketiga, kawasan pantai berhutan bakau, dan yang keempat, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Yang kelima, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, dan yang terakhir, kawasan rawan bencana alam. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan. Adapun beberapa tahapan di antaranya, yang pertama, lingkungan hidup, yang kedua, sumber daya alam, yang ketiga, klasifikasi SDA, yang keempat, prinsip ekosistem, yang kelima, prinsip pengelolaan lingkungan, yang keenam, aspek pengelolaan lingkungan dan perlindungan ekosistem, yang ketujuh, komponen lingkungan, yang kedelapan, pembangunan, dan yang terakhir, pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, 3 pilar orientasi dimensi pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, ekonomi, yang kedua, sosial, dan yang terakhir, ekologi. Selanjutnya, 5 pilar pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Yang pertama, ekonomi, yang kedua, kelembagaan lingkungan, yang ketiga, penegakan hukum, yang keempat, sosial, dan yang terakhir, ekologi. Selanjutnya, permasalahan lingkungan yang timbul. Yang pertama, menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan. Yang kedua, terjadinya penyusutan sumber daya alam dan lingkungan. Yang ketiga, permasalahan lingkungan buatan. Yang keempat, penerapan standar mutu lingkungan hidup yang masih lemah. Yang kelima, masalah pemanfaatan dan pengurasan sumber daya alam. Dalam hal ini hutan, tanah, sumber daya air.
keanekaragaman hayati, dan sumber daya pesisir dan laut. Yang keenam, terjadi bencana alam. Yang ketujuh, pencemaran lingkungan. Selanjutnya, kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Yaitu yang pertama, good environmental governance. Yang kedua, kebijakan lingkungan. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan. Yang keempat, kepedulian konsumen. Yang kelima, market-based instrument. Dan yang terakhir, teknologi. Selanjutnya, Kementerian Pembangunan terkait SDA dan lingkungan. Yaitu yang pertama, Kementerian LHK. Yang kedua, Kementerian ESDM. Yang ketiga, Kementerian Perindustrian. Yang keempat, Kementerian PU. Yang kelima, Kementerian Pertanian. Yang keenam, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang ketujuh, Kementerian TK dan Transmigrasi. Dan yang terakhir, Pemda dan Bapeda yang terkait dengan perizinan. Selanjutnya, dampak pembangunan. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi dampak pembangunan. Yang pertama, perubahan iklim. Yang kedua, pencemaran. Yang ketiga, disaster atau bencana. Dan yang terakhir, konflik sosial. Selanjutnya, perubahan iklim. Dampak perubahan iklim diantaranya yang pertama, perubahan pola curah hujan. Yang kedua, peningkatan muka air laut. Yang ketiga, kepunahan spesies. Yang keempat, suhu tinggi. Yang kelima, es kutub menyusut. Yang keenam, badai kuat dan hurricanes. Yang ketujuh, gelombang panas. Yang kedelapan, penyebaran penyakit dan kerugian ekonomi. Yang kesembilan, pergeseran habitat. Dan yang terakhir, kebakaran. Selanjutnya, pengaruh lingkungan terhadap kesehatan. Yang pertama, gaya hidup. Yang kedua, bahan toksik. Yang ketiga, bahan fisik. Dan yang terakhir, keadaan lainnya. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu hubungan manusia dan lingkungan. Yang pertama, status kesehatan merupakan refleksi dari hasil akhir interaksi kompleks antar sistem biologis internal dan sistem lingkungan eksternal secara keseluruhan. Yang kedua, sistem penyangga kehidupan menyediakan kebutuhan dasar aktivitas manusia. Yang ketiga, akibat aktivitas manusia, dalam hal ini industri, pertanian, transportasi, pemukiman, dan lain sebagainya, menghasilkan limbah dan residu. Dan yang terakhir, limbah residu selanjutnya mempengaruhi sistem penyangga kehidupan dan juga kesehatan manusia. Baiklah, inilah materi yang saya paparkan, dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.